إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika seseorang mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh manusia-manusia yang paling bertakwa, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim, dengannya mereka berbekal untuk menuju alam akhirat kelak, untuk mendapatkan alam kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalamnya 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, patut kita ketahui bahwasanya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, bukanlah dengannya seseorang terkekang dengannya, bukan sesuatu yang membelenggu hidupnya dan semua aktivitasnya, bukan. Akan tetapi ketika seseorang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, sehingga kalian pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian pasti akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan yang tidak mungkin didapat kecuali ketika seorang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala tekankan. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, dan kami turunkan Al-Qur'an kepada kalian bukan supaya kalian susah, bukan supaya kalian ketika tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala bisnis kalian, hajat kalian terkekang, tidak. Akan tetapi ketika seorang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semua perkaranya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahannya akan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepadanya ketika seseorang senantiasa dalam hidup ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
Siapa yang dia dalam hidup ini berkesesuaian dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dia takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahan yang menerpa dirinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tak pernah dia duga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Rasul, menjauh dari larangan-larangan Allah dan Rasulnya, lafi na'im, di dalam kebahagiaan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di dalam neraka. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, dua ayat ini bukanlah hanya yang berkaitan tentang tempat kembalinya dari orang-orang abrar dan al-fujjar. Bukan hanya membahas tentang ketika seorang mati, kemudian orang yang mereka melakukan kebajikan masuk surga, orang yang melakukan kemaksiatan masuk neraka. Bukan hanya itu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, orang-orang yang mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hatinya kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketenangan. Yang ketenangan tersebut tidaklah mungkin diraih kecuali ketika seorang tunduk patuh kepada Allah, kecuali ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar, berharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di hatinya dipenuhi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada kekasih Allah, bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti hidupnya akan di atas kebahagiaan dan ketenangan yang tidak mungkin diraih kecuali ketika orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, jannati fi sadri, surgaku ini ada di hatiku, yaitu pengenalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh beliau kepada Allah, pengagungan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina ma dhahabtu fa hiya ma'i, kata Imam Syekhul Islam, kemanapun saya pergi, maka surga tersebut ada di hatiku, ada di hatiku. Fa in habasuni fa habsi khalwah, apabila mereka orang-orang yang berusaha memadamkan cahaya Allah yang beliau sampaikan dengan lisannya dan tulisannya, mereka berusaha memadamkan apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan memenjarakannya, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, di penjara saya mendapatkan khalwah, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, saya menemukan kebahagiaan. Apabila mereka mengasingkanku, maka pengasingan tersebut adalah pengelanaan yang dengannya saya melakukan perjalanan di muka bumi, dan di dalam hatiku ada kebahagiaan. Kebahagiaan hanya diraih ketika seorang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang salaf yang lain yang bernama Ibrahim bin Adham mengatakan, "Law alima muluk wa abnaul muluk ma nahnu fi
min ar-rahati wa qillati at-ta'ab lajalatuna 'alaihi bis-suyuf. Apabila orang-orang, penguasa-penguasa, kerabat-kerabatnya mengetahui kebahagiaan yang ada di hati kita, dari ketenangan, dari sedikitnya rasa susah, hatinya tenang, tidak ada dengki, tidak ada iri, maka mereka pasti akan memerangi kita dengan pedang, mengharap apa yang kita dapat. Maka berusahalah untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibahas tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit demi sedikit apa yang kita ketahui kita amalkan, dengannya kita berharap termasuk dari innal abrara lafi na'im. Bukan hanya di dunia, kita berharap lafi na'im, di surga abadi kelak yang Allah persiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.